Oke, sudah join semua ya. Ya, mohon maaf ini telat tadi. Mau masuk Zoom, banyak yang nanyakan jadwal ujian skripsi. Oke, kita mulai aja ya kalau gitu. Sudah lengkap ya, insya Allah. Sudah lengkap, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu, kita akan lanjutkan materi tentang standarisasi simplisia ya. Kemarin terakhir dari saya tentang pengolahan simplisia. Mohon maaf, Ibu, izin menjawab. Dari kelas A belum masuk sama sekali, dikarenakan kemarin untuk minggu pertama itu video pemaparan, kalau tidak salah. Oh, oh ini kelas Rebo belum sama sekali ya? Kena libur Belum, Ibu. kemarin ya. Belum, Ibu. Walah ya, oh ketinggalan ini berarti. Berarti cuma tersampaikan video pemaparan tentang etnofarmasi. Mohon Ya, maaf, Ibu, untuk video pemaparannya belum diperoleh, belum didapat, belum oh dikirim. belum dikirim. Gitu nanti saya kirim yang video pemaparan. Terus yang kedua juga tentang yang kuliah pakar sudah ya kemarin tugasnya. Sudah, Ibu. Sudah, berarti saya akan mulai dari awal kalau gitu tentang pengolahan simplisia. Jadi kalau sama Bu Prihartini kemarin kan sudah belajar tentang tata nama simplisia, apa itu simplisia, begitu ya? Sudah, Ibu. Ya, jadi nanti di bagian saya materi yang saya sampaikan adalah tentang etnofarmasi, itu berupa video pemaparan, sama nanti satu lagi tentang pengolahan simplisia. Jadi, cara membuat simplisia yang benar itu seperti apa? Nanti akan saya sampaikan siang hari ini. Kemudian nanti setelah tahu atau paham tentang pengolahan simplisia, lanjut ke standarisasi simplisia. Jadi, biar dapat simplisia yang terstandar dan bermutu sebagai bahan baku obat tradisional. Gitu ya. Oke, berarti uh, yang kelas Rabu ini masih kurang banyak ya materinya. Nggak apa-apa, nanti kita janjian lagi, cari hari lagi gitu ya, supaya bisa tersampaikan semua. Baik, Biar Ibu. saya carikan materi yang pengolahan simplisia kalau gitu. Silakan yang belum on cam bisa di on cam dulu. Ya, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kenal apa itu simplisia dan macam-macamnya, termasuk tata namanya, kita juga perlu paham bagaimana cara membuat atau mengolah simplisia. Oke, nah ini merupakan salah satu materi yang ada di farmakognosi ya. Jadi simplisia itu kan kalau kita bisa sebut dia adalah bahan baku dari obat tradisional. Nah, jadi sebagai bahan baku utama. Nah, karena dia merupakan bahan baku utama suatu obat tradisional, jadi perlu kita pastikan kebenaran simplisianya. Nah, dipastikan kebenaran simplisianya itu bisa secara mikroskopik, bisa secara makroskopik, kemudian bisa juga secara organoleptis. Lalu perlu juga kita identifikasi dan isolasi senyawa yang
terkandung. Seperti itu. Oke, maaf sebentar tadi saya skip dulu. Terus kemudian kita kembali ke simplisia. Nah, simplisia ini merupakan bahan alam ya. Kalau kita lihat definisinya, bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, yaitu dikeringkan. Nah, ini ya tampilannya simplisia. Jadi dia dipotong-potong, kemudian dikeringkan aja. Nah, ini mungkin sama Bu Prihatini kemarin sudah disinggung ya, macam-macam simplisia, ada 3. Ada simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Ada yang tahu contoh simplisia nabati apa? Contohnya, Izin menjawab, Ibu. silakan Mbak Balkis. Simplisia kunyit, Ibu. Simplisia seperti kunyit dan jahe itu apa termasuk? Ya, betul, termasuk mungkin bisa disebut nama simplisianya kunyit gitu aja. Nama simplisianya apa? Nama latinnya. Curcuma domestica. Nama latinnya betul, Curcuma domestica. Terus nama simplisianya? Curcuma rhizoma. Ya, betul. Curcuma rhizoma. Kenapa dikasih nama curcuma rhizoma? Karena yang diambil adalah rim Rimpang. rimpangnya. Pang. Nah, misal ada lagi sambiloto. Tanaman sambiloto nama latinnya Andrographis paniculata. Nama simplisianya karena sambiloto yang dipakai adalah daunnya, maka nama simplisianya Andrographis. Oh, Oleum. oke. Nah, itu ya. Ini contoh simplisia nabati, simplisia yang berupa tanaman utuh atau bagian tanaman. Atau bisa juga berupa eksudat tanaman. Contoh yang simplisia diambil berupa eksudatnya apa? Itu ada definisinya eksudat di PPT saya. Definisinya eksudat adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dari selnya. Jadi dengan cara tertentu itu bisa dilukai tanamannya, kemudian diambil isinya. Contoh simplisia yang didapat dari eksudat tanaman apa? Getah, Ibu. Getah, ya betul. Getah cara ngambilnya gimana? Getah karet itu ya. Ben gak ngantuk saya tanyain aja satu persatu nanti. Getah karet itu yang dilukai apanya? Kulit luarnya, Ibu. Iya, kulit luar dari daun, buah, bunga, Batang. batang. Ya, jadi dari batang pohon dilukai, diberi kayak garis gitu ya. Terus nanti dia akan keluar getahnya dan ditampung. Itu termasuk juga kategori simplisia nabati. Oke, kita menginjak ke yang simplisia kedua, simplisia hewani. Simplisia hewani ini bisa berupa hewan utuh, bagian hewannya, atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Bisa biasanya belum berupa
zat kimia murni. Nah, contoh simplisia hewani apa? Lemak domba. Lemak domba itu diambil dari apanya hewan? Apanya hewan domba? Dari lemak lemak dari bulu domba. Ah iya, lemak dari bulu domba. Iya, lemak dari bulu domba. Berarti bagian dombanya ya, bagian dari domba atau bagian hewannya. Terus, kalau yang hewan utuh ada tidak? Simplisia berupa hewan utuh. Jadi hewannya langsung dikeringkan, dijadikan simplisia. Emang ada ya, Bu? Ayo, ada apa tidak? Kalau minyak ikan, terus ada juga kapsul ikan gabus, itu diambil dari apanya? Dari minyak ikan. Ya, minyak ikan. Kalau kapsul ikan gabus, bawa HP, ayo sama googling. Sarang burung walet itu juga termasuk simplisia hewani. Itu adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh burung walet. Itu zat-zatnya. Kalau ikan gabus tadi dari daging ikan gabusnya ya dibuat dalam bentuk ekstrak. Berarti bagian hewannya. Terus sekarang yang hewan utuh yang belum terjawab. Pernah dengar kapsul cacing? Pernah Ibu. Iya. Iya, itu cacingnya diapakan? Dikeringkan kalau nggak salah lalu dihancurkan. Ya, berarti kan hewan utuhnya ya. Hewan utuhnya dikeringkan. Kalau sudah kering nanti diserbuk, dimasukkan ke dalam kapsul. Itu sudah jauh lebih praktis ya. Biasanya memang kapsul cacing ini digunakan untuk pengobatan Tipes. tipes ya, demam tipoid ya. Untuk pengobatan demam tipoid karena ternyata kandungan proteinnya cukup tinggi dan antibiotiknya bagus. Zaman dulu malah sebelum muncul ada yang namanya kapsul cacing, cacing itu sudah lama digunakan dari zaman nenek moyang. Cuman penggunaannya kalau zaman dulu lebih ngeri lagi, jadi cacingnya direbus, kemudian rebusan airnya diminum. Malah kelihatan bentuk cacingnya ya. Jadi tidak bisa dibayangkan minumnya. Nah, sekarang sudah bentuk kapsul, malah lebih bagus sudah tidak kelihatan cacingnya. Jadi itu contoh simplisia hewani. Terus yang ketiga ada simplisia mineral. Ini simplisia yang diambil dari eh, mineral, baik yang belum diolah ataupun yang pengolahan sederhana. Contohnya, ada yang tahu kalau mineral? Sulfur. Sulfur. Terus yang lain? Ada Adepts Lanae itu ya, nanti bisa dicari. Adepts Lanae. Atau lilin atau wok gitu ya. Itu juga salah satu contoh simplisia mineral. Oke, saya masuk ke materinya. Jadi, itu tadi kita sudah remind kembali macam-macam simplisia. Nah, dalam proses pembuatan simplisia itu ternyata ada banyak tahapan yang harus dilakukan satu persatu dan berurutan. Tahapan pembuatan simplisia ini ada 9 ya. Jadi mulai dari awal pengumpulan bahan baku. Nah, ini bahan baku itu ya tentunya dari tanaman ataupun dari tumbuhan. Jadi ini sudah ada di materi kemarin saat kuliah pakar ya, budidaya tanaman obat. Itu bagaimana membudidayakan tanaman obatnya. Lalu tahapan berikutnya setelah tanaman obatnya dibudidayakan dengan baik,
tentunya pada saat pembudidayaan itu mempertimbangkan lokasi penanamannya, bagaimana penyiapan lahannya, penyiapan bibit dan penanamannya, lalu pemberian naungan, serta ada pemeliharaan. Jadi ini kemarin sudah ada teman-teman ikuti di saat kuliah pakar. Nah, kemudian setelah dibudidaya, tanaman sudah siap panen, kita masuk ke tahap pengolahan simplisia, yaitu yang pertama pengumpulan bahan baku, atau kita sebut dengan pemanenan. Setelah itu ada tahapan sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan mutu, dan pemeriksaan mutu. Jadi ini tahapan untuk pengolahan simplisia. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Pengumpulan bahan baku atau istilahnya pemanenan, ya. Pada saat panen dari bahan baku simplisia itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat panen. Tentunya yang pertama kita harus mempertimbangkan umur tanaman yang dipanen. Masing-masing simplisia akan berbeda. Contohnya kalau simplisia rimpang sama simplisia daun ini sama simplisia buah. Nah, ini di gambar ada 3 macam simplisia. Pasti dia akan berbeda umur panennya. Ini tergantung pada apa, Bu? Tergantung pada kadar senyawa aktif. Kemudian, hal yang perlu dipertimbangkan yang kedua, ada jenis atau spesies tumbuhan. Kemudian yang ketiga, lingkungan tempat tumbuh. Tentunya lingkungan tempat tumbuh yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan kadar senyawa aktif. Jadi perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah, unsur haranya ternyata berbeda. Nah, ini ya, kadar senyawa aktif simplisia itu sangat bergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur, waktu panen, lingkungan tempat tumbuhnya. Nih, kalau kita lihat di sini di masing-masing simplisia, ini saya kasih contoh ada biji, buah, kemudian daun, kulit batang, umbi lapis, dan rimpang. Ini masing-masing cara panennya berbeda. Jadi kalau biji itu kita manennya nunggu tanamannya sudah berbuah, kemudian nunggu buahnya juga sudah tua. Terus kalau daun, nah ini kita tidak perlu nunggu tanamannya berbuah, tapi pokoknya daunnya sudah ada yang tua, sudah membuka sempurna dan terletak pada cabang yang memperoleh sinar matahari sempurna. Termasuk juga yang rimpang, ini juga cara pemanenannya berbeda-beda. Nah, saat pemanenan, selain dari umur, itu juga kita harus mempertimbangkan alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu biasanya dari stainless steel ya. Kalau besi biasanya nanti akan ada logam besi yang mempengaruhi pada simplisia yang kita gunakan. Jadi ada interaksi dengan logam Fe-nya. Sebisa mungkin digunakan pisau atau gunting yang berasal dari stainless steel. Nah, pada masing-masing simplisia, daun, kulit kayu ataupun kayu, termasuk juga bunga. Jadi masing-masing bagian itu cara panennya akan berbeda-beda. Kalau daun kita lihat di sini ya. Daun itu nunggu tanamannya sudah berumur 1 tahun. Pemanenannya bisa menggunakan pisau atau gunting. Kemudian kalau yang kayu atau kulit kayu, ini umur panennya tergantung pada pembentukan senyawa aktifnya. Jadi pokoknya udah kelihatan lapisan kulitnya pada kayu. Pemanenannya dilakukan dengan cara menguliti batang kayu menggunakan pisau. Terus kalau untuk bunga, bunga ini pun dipanen pada saat masih kuncup atau sudah mekar. Dipanen dengan gunting atau alat pemotong. Kemudian kalau buah, buahnya ini ditunggu jika sudah masak. Cara panennya nggak perlu pakai alat, cukup dipetik aja. Terus kalau rimpang, ini juga bervariasi ya, tergantung jenis rimpangnya. Biasanya dipanen pada umur 8 sampai 10 bulan. Cara panennya, kita nggak pakai gunting lagi ya.
tapi sudah pakai cangkul ataupun sekop kecil. Nah, untuk biji juga berbeda cara panennya. Kemudian tahapan sesudah pemanenan, nah tadi kita sudah mengumpulkan bahan bakunya, lalu masuk tahapan kedua yaitu sortasi basah. Apa sih sortasi basah? Ini diambil dari kata sortir. Jadi kalau orang-orang pada umumnya bilang disortir, itu diapain? Dipisah atau dibedakan. Bisa dibedakan, dipilih-pilih ya. Nah, jadi tadi sudah terkumpul bahan bakunya. Lalu kita pilih-pilih, kita pisahkan. Pisahkan dari apa, Bu? Nah, dipisahkan dari bahan yang busuk. Mungkin ada buah pada saat diangkut itu ada yang busuk. Ada yang ternyata dia terlalu muda atau terlalu tua itu. Nah, kita pilih. Kemudian selain itu juga kita pilih dari bagian tumbuhan yang lain. Misalkan nih pada daun ya ini. Ah, kita mau ngambil daunnya ternyata rantingnya juga ikut kepotong. Nah, itu harus kita pilih. Kalau daun ya benar-benar kita ambil daunnya tanpa ranting. Terus rizoma juga begitu. Jadi yang diambil benar-benar rimpangnya. Jadi nggak boleh terikut batang. Terus juga kita pilih dari bahan asing seperti pasir, kerikil, tanah itu ya. Itu kita pisah-pisahkan. Nah, kalau sudah disortir basah, itu dilakukan pencucian dan penirisan. Jadi habis dicuci, terus ditiriskan. Nah, poin penting di sini adalah air yang digunakan. Airnya bisa air sumur, air sumber, air pam, atau air minum. Tentunya air yang digunakan ini harus bersih. Gimana cara menjamin kita airnya itu bersih? Ada yang tahu? Nah ini ya, di sini tulisannya pencucian harus dilakukan segera setelah panen dengan menggunakan air bersih. Anda memastikan kalau air ini bersih gimana caranya? Pernah praktikum mikrobiologi? Belum ya, Bu? Masuk lab bakteri sudah pernah apa belum? Semester berapa tuh ini? Semester 3 tuh kalian? Iya, Ibu. Ya, harusnya sudah pernah masuk lab bakteri, tapi saya nggak tahu mata kuliahnya sekarang apa namanya. Mikroviro dan parasito mungkin. MPV, Ibu. Ya, mikroviro dan parasito. Nah, di situ kan pernah diajari analisis mikroba pakai di cawan itu ya, cawan Petri. Nah, di situ itu gunanya kita analisis dulu air yang digunakan, ini bebas mikroba apa tidak. Kita ambil sampel airnya, masukkan dalam media, ada E. coli atau tidak. Yang pasti harus bebas E. coli, harus bebas mikroba patogen. Nah, itu untuk memastikan air yang kita gunakan untuk nyuci Simplicia bersih. Itu ya. Terus kemudian kalau sudah proses pencuciannya pun akan berbeda-beda. Jadi kalau daun, bunga, buah, biji, kulit kayu, dan batang kayu, ini pencuciannya dilakukan di bawah air mengalir. Atau bisa juga dengan direndam sebentar beberapa kali. Nah, bisa memakai wadah vakum plastik gini ya, kayak ini. Terus kalau untuk yang rimpang atau akar, nah ini pencuciannya dengan cara disemprot atau disikat. Karena kalau kita tahu ya bentuk rimpang itu kan bergerigi begini, macam-macam bentuknya, ada sela-selanya yang agak susah. Nah, itu perlu disemprot dengan air bertekanan tinggi. Kalau perlu disikat juga. Nah, jadi ini ya, ini contoh proses pencucian yang ada di industri obat rasional, IOT ataupun IKOT. Jadi pencuciannya memang
masih manual begini ya. Nah, kalau sudah dicuci, ya ini dicuci beberapa kali, kemudian ditiriskan. Kalau sudah ditiriskan, dilanjut dengan perajangan. Perajangan atau perubahan bentuk. Ini fungsinya untuk memperkecil bentuk simplisianya. Nah, kalau sudah diiris-iris, nanti akan mempermudah proses pengeringan. Selain itu juga mempermudah proses penyimpanan. Jadi saat packingnya lebih mudah ya kita packingnya. Terus, nah di proses perajangan yang harus diperhatikan, ini irisannya, rajangannya juga nggak boleh terlalu tipis, nggak boleh terlalu tebal. Karena kalau terlalu tipis, dia senyawa aktifnya akan mudah hilang. Tapi kalau terlalu tebal, pengeringannya lama. Nah, jadi berapa, Bu? Nggak boleh terlalu tipis, nggak boleh terlalu tebal. Nah, maka ketebalannya harus kurang dari 1 cm. Terus, kalau sudah dirajang, dilakukan pengeringan. Pengeringan juga begitu. Ada 2 macam ya pengeringan. Bisa dilakukan secara alami maupun buatan. Kalau alami bisa dilakukan di bawah sinar matahari ataupun bisa diberi naungan begitu ya. Terus kalau buatan kita bisa pakai oven. Nah ini kalau yang pengeringan di bawah sinar matahari diberi naungan. Jadi dia tidak langsung kena sinar matahari. Nih kalau langsung dipanaskan begini, ini akan terjadi penguraian kandungan kimia. Belum lagi juga kena debunya. Nah, terus ciri-ciri simplisia yang sudah kering itu gimana, Bu? Ciri-cirinya ini ya, apabila bahan yang dipatahkan, diremas begitu, dia sudah langsung menjadi serpihan. Nah, ini contoh pengeringan menggunakan oven. Biasanya diatur pada suhu 40-60 derajat Celcius. Kalau sudah simplisia sudah kering, masih ada sortasi lagi, dipilih lagi. Cuman bedanya tadi simplisianya basah, kalau yang ini simplisianya sudah kering. Loh pula tadi sudah dipilih, kok sekarang kering dipilih lagi. Nah, bisa jadi pada saat pengeringan itu tercampur dengan simplisia lainnya. Jadi harus benar-benar disortir lagi. Kemudian saat pengeringan juga nanti khawatirnya ada pengotor-pengotor yang terikut. Sortasi kering ini dilakukan sebelum simplisia dikemas. Nah, itu kalau sudah sortasi kering, kita lanjut dengan pengepakan. Terus ada proses pengepakan. Tadi kan sudah kering, sudah dipastikan kering, disimpan dengan baik, lalu di packing dan disimpan. Nah, pada saat proses packing, ini penyimpanan ini harus diperhatikan cahaya oksigennya, reaksi kimia internnya, apakah nanti menyebabkan penyerapan air atau tidak, dipastikan terhindar dari pengotor. Terus kemudian, ya, saat penyimpanan wadahnya ini juga harus tertutup dengan baik, tidak mempengaruhi bahan. Lalu suhu penyimpanannya, kalau suhu dingin itu biasanya suhunya sekian, panas sekian. Terus jangan lupa, kan ada banyak simplisia ya, diberi tanda saat penyimpanan. Jadi sama kayak kita nyimpen obat, ada prinsip FIFO itu ya, FIFO, ada first in, first out. Nah, jadi simplisia kalau disimpan udah kering, itu diberi tanggal. Nah, ini tanggal disimpannya kapan. Nanti saat mulai proses produksi, dia yang akan keluar terlebih dahulu.
Jadi sesuai prinsip first in, first out atau FIFO. Terus kalau Simplicia narkotik diberi tanda medali warna merah di atas putih, disimpan di lemari narkotik. Sama seperti kayak kita nyimpan obat. Emang ada ya Bu ya Simplicia narkotik? Ada ya? Ada yang tahu Simplicia narkotik ya apa contohnya? Ganja. Ya, ganja. Ada juga opium seperti itu ya. Tuh. Terus kita pastikan juga data-data uh, kebenaran Simplicia. Jadi jangan sampai saat kita simpan ini belum kita cek dulu, belum kita pastikan, oh ini benar Simplicia Sambiloto. Mutunya bagaimana? Kadar airnya berapa? Apakah Simplicianya memenuhi syarat? Apakah Simplicianya kondisinya bagus? Karena dia nggak boleh rusak ya. Khawatirnya rusak, kena jamur. Terus Simplicianya tercampur atau tidak? Nah, ini yang paling banyak biasanya sering kita temui di obat tradisional itu adanya kasus Simplicia dipalsukan. Kalau sudah dalam bentuk daun, misalkan daun dewa itu ya, dia kan hampir mirip dengan daun-daun yang bentuknya sejenis. Nah, ini harus kita pastikan bahwa Simplicia ini benar. Memastikannya dengan data-data seperti data mikroskopik, makroskopik gitu ya. Makanya teman-teman kemarin saat praktikum ada kan eh, kalau daun sambiloto misalkan fragmen spesifiknya apa di mikroskop. Betul begitu ya waktu praktikum? Iya, iya. Ya. Nah, jadi fungsinya untuk ini, untuk memastikan kebenaran Simplicia. Karena masing-masing Simplicia dia punya fragmen ciri khas sendiri-sendiri. Seperti itu. Terus pemberiannya seperti bentuk bau, warna, rasa, kayak gitu. Dia punya bentuk sendiri-sendiri. Nah, ini ya. Setelah nanti pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pemeriksaan untuk menilai mutu Simplicia. Jadi ternyata ada pemeriksaan secara organoleptik, mikroskopik, fisika, kimia, maupun biologi. Nah, ini akan kita sampaikan, kita bahas di materi berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Tapi yang pasti ngantuk ya, soalnya siang-siang. Ya, betul ya Mbak Balkis ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya. Tidak ada? Ada, Ibu. Ya, silakan. Siapa? Ibu dalam perajangan membuat Simplicia itu apa ada pengaruh dari apa itu namanya kayak irisan melintang atau membujurnya gitu ya Ibu? Oh ya, ya pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada pengaruh kalau kita iris melintang ataupun membujur? Nah, sebenarnya pengaruhnya sebenarnya hanya ke bentuk Simplicia. Kalau rimpang, kalau kita iris membujur ya, membujur yang bentuknya bulat-bulat, itu kan kita akan dapat yang luas permukaan yang lebih besar daripada kalau kita ngirisnya melintang, panjang-panjang. Kalau semakin panjang-panjang, berarti kan dia luas permukaannya lebih besar, potongan-potongannya juga akan berpengaruh ke proses pengeringannya, berarti lebih lama. Nah, seperti itu. Maka kadang Simplicia rimpang itu akan dipotong membujur. Terus daun juga seperti itu. Ini tergantung dari jenis Simplicianya dan bentuk Simplicianya. Yang penting kita cari kondisi potongan Simplicia itu yang bisa mempercepat pengeringan secepat mungkin. Seperti itu Mbak Devinta. Berarti untuk pengecekan kayak fragmen-fragmennya itu nggak ada masalah ya Ibu? Oh, kalau pengecekan ke fragmen itu sebaiknya dilakukan dua-duanya, melintang dan membujur. Karena apa?
Ada fragmen-fragmen tertentu dia akan tampak pada irisan melintang, ada yang tampak pada irisan membujur. Itu Baik, malah sebaiknya dilakukan dua-duanya. Gitu Mbak Devinta. baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Baik, sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan kembali? Sudah selesai. Sudah, Ibu. Sudah. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti silakan kita cari hari lagi ya. Kita bahas ke standarisasi simplisia. Baik, Oke, Ibu. mungkin itu saja materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami materi saya siang hari ini. Saya akhiri ya kuliah siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi